Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini saya akan melakukan perawatan atau maintenance untuk membuat daun bonsai kelapa gading ini supaya kecil, teman-teman. Ini bonsai kelapa gading dengan kepala botak stylenya, teman-teman ya. Dan untuk membuat bonsai kelapa gading ini supaya tetap mengecil, maksudnya kita akan selalu melakukan perawatan supaya kedepannya daun akan tumbuh mini, kecil, dan enak untuk kita nikmati tentunya. Simak sampai selesai, nanti akan kita lakukan perawatannya dan sedikit penjelasan untuk membuat bonsai kelapa daun kecil atau mini. Jangan skip dan langsung saja kita lihat, ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan langsung saja, ini dia, sebelum kita lakukan proses maintenance atau perawatan, kita tetap tampilkan ya teman-teman semuanya. Ini dia bonsai kelapa gading dengan botak stylenya, kepala botak stylenya. Mudah-mudahan kedepannya bonsai kelapa gading ini akan menghasilkan ya daun bonsai kelapa yang kecil atau mini. Ini masih kita proses dan kita akan melakukan perawatan supaya kedepannya akan menumbuhkan tunas tidak meninggi dan tidak memanjang lagi, teman-teman. Simak sampai selesai dan mudah-mudahan penjelasan yang sedikit nanti ya bisa berkenan dan bisa dipahami oleh teman-teman pecinta bonsai kelapa dimanapun berada. Langsung saja kita lakukan prosesnya. Ini di bagian video ini sedikit saya percepat untuk meminimalisir ya, untuk memperpendek waktu maksudnya. Jadi untuk bagian ini sengaja saya percepat. Kita sedang melakukan proses pembersihan di pangkal pelepahnya, teman-teman ya. Masih ada sisa-sisa sayatan tapis yang masih mengganjal di bagian pangkal pelepah. Ini biasanya ya kalau tempat-tempat di pangkal pelepah yang sedikit penuh sesak dengan sisa-sisa sayatan tapis, biasanya dijadikan tempat atau hunian semut-semut nakal, dijadikan sarang semut yang bisa mengakibatkan fatal sih sebenarnya, karena semut akan bersarang, bertelur, dan biasanya kalau kita abaikan dan kita biarkan, kutu putih akan tumbuh dan bisa membunuh bonsai kelapa yang kita cintai ini, teman-teman. Ini masih kita lakukan proses pembersihan, masih sedikit sisa-sisa sayatan di bagian pangkal. Ada beberapa pelepah yang sebelumnya belum total, karena memang semakin ke pangkal, ke bagian pangkal pelepah akan semakin sulit untuk kita lakukan proses pembersihan, teman-teman. Jadi dan kalau kita abaikan dan tidak kita bersihkan, kedepannya akan mempersulit kita dalam proses pembersihan tapis penutup tunas, teman-teman. Hal ini memang sebisa mungkin seharusnya harus kita lakukan pembersihan, kita buang semuanya, jangan sampai ada sisa-sisa tapis. Memang tujuannya untuk memudahkan kita di proses pembersihan selanjutnya, di proses penyayatan selanjutnya, dan akan memudahkan kita supaya pelepah yang akan kita sayat ke depannya akan lebih mudah, dan supaya pelepahnya itu akan lebih mekar, teman-teman.
Ini kita sedikit kesulitan memang, karena memang di bagian pangkal pelepah, apalagi dengan gaya semacam ini ya, untuk batoknya ada di posisi samping, bukan di bagian bawah. Kalau posisi batoknya di bawah mungkin akan sedikit lebih mudah, tapi kalau dengan gaya semacam ini batoknya di samping memang akan sedikit sulit, karena memang terbentur atau terlalu mepet ya untuk pelepahnya teman-teman semuanya. Jadi akan sedikit sempit untuk membuang sisa-sisa sayatan-sayatan sampai ke pangkalnya teman-teman. Usahakan memang harus kita bersihkan semuanya di setiap pangkal pelepah, supaya memudahkan kita, sekali lagi saya sampaikan, supaya memudahkan kita dalam proses penyayatan selanjutnya. Dan tibalah saatnya kita langsung melakukan proses penyayatan. Kita akan sayat dari samping kanan, samping kiri, tetap dengan kehati-hatian. Usahakan supaya si pisau, mata pisau tidak melukai bagian dalam pelepah bagian dalam atau daun bagian dalam. Sebisa mungkin kita usahakan supaya lebih rapi dan lebih bersih dan menghasilkan daun yang cantik tentunya. Kita sayat dari kiri ke kanan, kita buang tapis penutup tunasnya teman-teman. Kalau kita abaikan dan tidak kita buang tapis penutup tunasnya, tunas akan tumbuh meninggi dan memanjang tentunya teman-teman. Hal ini akan menggagalkan di proses-proses kita sebelumnya. Ini sebelumnya sudah kita lakukan program pembentukan daun kecil tanpa pangkas ekstrim, yaitu dengan sistem sayat, kemudian ikat dan tarik ke bawah semacam ini. Kita menggunakan tali rafia dan kita mekarkan dengan sistem ini untuk memudahkan kita dalam proses penyayatan di tunas selanjutnya teman-teman. Kalau kita lihat tunas yang sudah kita sayat ini terlihat masih mudah sekali, putih dan gampang sekali patah, makanya harus kita selamatkan dengan menggunakan tali rafia teman-teman. Kita ikatkan dengan pelepah yang sebelumnya, kita jadikan penopang untuk daun atau pelepah sebelumnya yang tadinya sudah kita sayat tapis, dan di dalamnya itu tunasnya itu masih sangat putih, masih sangat rawan untuk patah, makanya harus kita selamatkan dengan cara mengikat. Kita satukan dulu dengan pelepah yang sebelumnya sampai nanti kuat, kurang lebih mungkin 1 mingguan ya, nanti kita lepas untuk ikatannya teman-teman. Kalau tidak kita ikat, bisa dengan gampang kena angin ataupun kena sesuatu, jatuh dan patah, karena memang sangat rentan sekali. Tunas yang masih sangat muda, yang masih sangat putih, apabila kita abaikan dan kita biarkan pasca sayat pembuangan tapis penutup tunas, akan patah teman-teman. Makanya harus kita segera mungkin menyelamatkannya. Ini dia hasilnya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menghasilkan pohon si kelapa gading dengan daun kecil yang cantik tentunya. Apabila ada pertanyaan, saran, kritikan, masukan, silakan tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan kritikan dan masukan teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, like, share, and subscribe teman-teman ya, untuk kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video saya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa, dan jumpa lagi di lain kesempatan.
Bye bye.